Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Ferdinandus No, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore, semester 7. Di sini saya mau menjelaskan mengenai isi buku yang telah saya baca dan telah saya review dengan judul buku di sini yaitu Gender Kesehatan, Teknologi, Informasi dalam Konteks. Buku yang ini memberikan pemeriksaan yang bernuansa dan interdisipliner tentang cara-cara kompleks di mana gender dipengaruhi dan informatif. Teknologi informasi dan komunikasi terkait kesehatan, para penulis menekankan 3 badan utama literatur yang memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan mereka. Gender dan teknologi dan kesehatan, dan literatur gender dan kesehatan. Masing-masing literatur ini menyediakan sintesis luas yang meluncurkan eksplorasi penulis tentang mungkin untuk pertama kalinya dalam satu koleksi persimpangan gender, teknologi, dan kesehatan. Buku ini memberikan keseimbangan yang menyegarkan dari konsepsi teoritis dan studi kasus empiris. Pendahuluan memberi kita tinjauan terbatas dari literatur yang disebutkan di atas dan mengembangkan sintesis yang menggarisbawahi perlakuan analitis yang sangat langka dari gender dalam kaitannya dengan kesehatan dan TIK. Pilihan 9 studi kasus adalah strategis dalam menyusun kumpulan artikel penelitian multi-teoritis dan metodologis yang jika digabungkan memberikan eksplorasi 3 tema utama, yaitu pencarian informasi kesehatan, konteks informal, dan pemberian perawatan berdasarkan gender. Informasi mengenai gender, pertumbuhan informasi dan komunikasi teknologi dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem ini mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan, termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan mencerminkan prioritas politik baru, peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan berbasis bukti. Ketika komputerisasi perawatan kesehatan terjadi masalah dan tantangan sosial dan politik baru muncul. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja yang dilakukan. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter-pasien dan meningkatkan sejumlah besar yurisdiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik, pencitraan MRI dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat, menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien. Gender dan kesehatan mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika sosial yang terlibat di dalamnya, penggunaan TIK dalam pengaturan perawatan kesehatan. Beasiswa awal tentang gender dan teknologi menyarankan agar perempuan dan laki-laki dipengaruhi secara berbeda oleh perubahan teknologi, dan penelitian dilakukan pada 1980-an, membantu menantang pandangan bahwa teknologi netral dan bebas nilai. Yang berikutnya, teknologi dan kesehatan. Beberapa badan literatur terkait, termasuk sosiologi medis dan antropologis medis, studi ilmu pengetahuan dan teknologis (STS), komputer kerja koperasi yang didukung,
CSCW, informatika, medis, dan sistem informasi telah berkontribusi pada munculnya bidang beasiswa dikenal sebagai perspektif sosio-teknis tentang informatika kesehatan. Area ini ditandai dengan beberapa asumsi dan praktik bersama yang dimiliki juga membentuk banyak karya. Dalam koleksi ini, pertama, ada yang dibagikan asumsi bahwa salah satu alasan utama mengapa teknologi baru dilakukan tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan sosial dan organisasi diklaim untuk mereka karena kurangnya kesesuaian. Antara teknologi dan konteks penggunaan. Dari sini, pusat kesuksesan adopsi atau implementasi teknologi baru adalah pemahaman rinci tentang pengguna dan konteks penggunaan. Badan sastra lain yang berpengaruh dalam hal pembingkaian ini buku difokuskan di sekitar bidang gender dan kesehatan. Ini dia beberapa tema yang telah dilatih dengan baik yang relevan dengan perhatian kami persimpangan tiga arah antara gender, kesehatan, dan teknologi. Utama tema berkencan dengan cara pembagian kerja berdasarkan gender dalam format baik, pekerja berbayar maupun tidak berbayar. Dan hubungan gender secara lebih umum menghasilkan kondisi dan praktik kesehatan gender. Misalnya wanita mengalami konsekuensi kesehatan dari kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang dilaporkan lebih tinggi daripada pria. Dan sering mengalami sikap buruk dari tenaga kesehatan di bidang medis pertemuan. Doyle 2001. Selain itu, karena wanita bertanggung jawab atas kesehatan orang lain, termasuk pria dan anak-anak, mereka sering berakhir dengan mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri atau menunda kesehatan yang diperlukan perawatan. Misalnya, Guillemin 2004 telah menunjukkan bahwa perempuan gejala penyakit jantung seringkali terbaikan karena terwakili sebagai penyakit pria, dan wanita sering menunda mencari diagnosi karena mereka terlalu sibuk mengurus orang lain. Kesehatan pria juga ditentukan oleh gender, tentunya misalnya berkembangnya literatur tentang pria kesehatan telah menarik perhatian pada hubungan antara kelas pekerja laki-laki pekerja dan resiko kesehatan tertentu yang dihadapi pria. Doyle 2001. Dan antara perilaku berisiko dan kinerja identitas maskulin hegemoni. Dan untuk pria, peran apa yang dimainkan teknologi dalam gender ini praktik, dan bagaimana norma dan nilai gender dapat membentuk cara di mana teknologi baru digunakan di bidang kesehatan itu sendiri. Yang berikutnya, kesimpulan. Kesetaraan gender yang kian hari semakin melemah dengan kecanggihan teknologi dapat bangkit kembali untuk memberikan peran dan porsi kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Keterbatasan seorang perempuan dibandingkan laki-laki tidak lagi menjadi kendala seorang perempuan dalam exoskeleton bisa 1000 kali lebih perkasa dibandingkan seorang laki-laki. Untuk itulah perlu adanya pemberdayaan gender berbasis teknologi dengan melakukan penyusunan anggaran bagi semua lapisan masyarakat. Laki-laki dan perempuan menerima manfaat dan memiliki akses yang sama terhadap anggaran tersebut untuk mampu mengaplikasikan teknologi. Penyusunan anggaran responsif gender berbasis teknologi ini mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama
yang sama akan arti, manfaat dan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Mungkin itu saja hasil dari pembuatan video ini. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila teman-teman kurang memahami, bisa memberikan pertanyaan di bawah kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.